Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami diizinkan hidup sampai di hari yang ke-20 di tahun ini. Ada begitu banyak orang Tuhan tidak izinkan sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun ini. Tapi kalau kami Tuhan izinkan, itu bukan karena kami baik, hanya karena Tuhan baik, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan, karena hidup adalah kesempatan. Ada begitu banyak orang meratap penyesalan di dalam api kekal, tapi mereka tidak lagi diberi kesempatan. Firman-Mu bilang anjing yang hidup lebih baik dari singa yang telah mati. Dan walaupun hidup kami kadangkala tidak beda dengan anjing yang selalu makan kedagingan atau hidup dalam kedagingan, dan selalu makan kembali apa yang telah dimuntahkan, yang hari ini bertobat dan besok kembali dalam kubangan dosa. Tetapi kami bersyukur Engkau masih kasih kami kesempatan. Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan kesempatan yang ada di tahun yang baru, kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, yang terus dibaharui dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Selalu diajar untuk terus mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam untuk diajar lagi dengan kebenaran Tuhan. Urapi dan pakai hamba sebagai alat di tangan-Mu. Hamba bukan apa-apa dan siapa-siapa. Hamba hanyalah hamba, dan hamba juga butuh untuk dinasihati dengan kebenaran firman yang disampaikan untuk dilakukan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, salam semua. Rasanya tidak terlambat kalau saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Ya, Tuhan berkati kita semua ya. Kiranya di tahun yang baru kita semakin bertumbuh. Ya, bukan hanya soal jasmani fisik, tetapi juga pertumbuhan rohani semakin dewasa sesuai dengan usia yang ada. Baik, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan yang saya pilih untuk kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita ambil ayat yang ke-14, nanti saya akan rangkai dengan beberapa referensi ayat. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Kita ambil tambah dengan 14 saja. Baik, kalau sudah dapat semua kita akan baca bersama karena cuma 2 ayat. Dalam hitungan yang ketiga kita baca ayat 14 dan 15. 2, 3. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Dapat belajar percaya. Ternyata percaya ini butuh belajar. Dan siapa gurunya? Yesus. Jadi saudara,
Ada satu tingkatan iman yang paling tinggi, kalau tidak salah saya pernah dengar khotbahnya Pak Esra, yaitu mempercayakan. Ya. Jadi percaya Tuhan itu dia masih rendah. Yang lebih tinggi dari itu ialah mempercayakan. Karena banyak orang percaya Tuhan, mengaku Yesus Tuhan, tapi soal mempercayakan hidupnya kepada Tuhan itu tidak semua orang. Ya. Jadi dia mengaku Yesus Tuhan, percaya Yesus Tuhan, tetapi kalau untuk serahkan, mempercayakan seluruh hidupnya, sabar dulu. Dia yang atur sendiri. Untuk mengaku percaya. Tapi soal mempercayakan hidup, sabar dulu. Dan iblis juga percaya Yesus. Dia bilang, saya tahu engkau yang kudus dari Allah. Engkau anak Allah. Dan seterusnya. Tetapi bukan berarti bahwa iblis selamat hanya karena mengaku itu. Manusia juga mengaku Yesus Tuhan, ya tidak salah, itulah awal dari sebuah keselamatan. Tetapi kan butuh pertumbuhan untuk naik pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu mempercayakan. Jadi tujuan dari belajar percaya itu adalah supaya naik pada satu tingkat yang lebih tinggi, yaitu mempercayakan. Sebab kalau hanya belajar, orang bisa belajar teologi, mengenal Tuhan dengan belajar berbagai sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab dan sebagainya. Orang bisa belajar dan mengenal Allah dan mengakui Allah, mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apakah semua orang yang sudah belajar teologi bertahun-tahun dengan gelar STH, Master Teologi, Doktor Teologi, Profesor sebagainya, mereka sudah mempercayakan hidup kepada Tuhan? Jadi tujuan belajar itu supaya naik pada tingkat yang tinggi, bukan supaya dapat gelar banyak atau pengalaman banyak, bukan. Baiklah juga gelar dan pengalaman, tidak salah. Tetapi kalau tidak naik pada tingkat mempercayakan hidup seluruhnya, seutuhnya kepada Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya Tuhan, maka sia-sia semua. Makanya Tuhan Yesus pernah mengeluh dengan dua murid yang berjalan ke Emmaus itu, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, dan seterusnya. Dan Tuhan mau supaya kita berada pada tingkatan yang tertinggi tadi. Makanya tidak bosan-bosan, tidak henti-henti, Tuhan ajar kita terus. Nah, saudara, menarik dari bacaan kita pada sore hari ini adalah bahwa sakitnya Lazarus dan matinya Lazarus dan bangkitnya Lazarus itu memang Tuhan sengaja rancang itu. Tuhan sengaja. Dalam ayat yang ke-6 kan, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Jadi memang Tuhan sengaja peristiwa itu terjadi. Dan dalam sengajanya itu Dia memang mau pakai itu peristiwa untuk pembelajaran bagi murid-murid. Makanya ketika Dia dengar bahwa Lazarus sakit, Dia memang tidak pergi. Karena Dia mau Lazarus mati. Setelah itu baru Dia bangkitkan. Nah, dari peristiwa inilah Dia mau pakai ini menjadi materi pembelajaran bagi murid-murid, termasuk Maria dan Marta. Makanya tadi Dia bilang bahwa syukur besoknya hadir itu waktu, supaya itu lebih baik, supaya bosom belajar percaya. Nah, saudara, dalam hidup ini memang ada dan memang selalu ada sebuah kisah cerita yang memang Tuhan izinkan, Tuhan rancang itu terjadi, karena Tuhan memang mau pakai itu menjadi sarana atau menjadi materi pembelajaran bagi kotong. Mau sadar tidak sadar, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, saudara, apa yang Tuhan mau ajar murid-murid dan Maria dan Marta dari peristiwa sakit, mati, dan bangkitnya Lazarus ini, kita mau belajar ini sore.
Apa pesan Tuhan? Karena Tuhan berharap dengan memahami arti makna daripada firman sore hari ini, kita naik pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu mempercayakan. Bukan hanya pada tingkat percaya saja. Ya, jangan tiap tahun kita percaya terus, percaya terus, percaya terus. Saudara lihat orang Israel keluar dari Mesir itu, mereka percaya. Tetapi soal mempercayakan hidup ini yang sulit. Akhirnya Tuhan kasih selesai mereka semua di padang gurun itu. Karena setiap kali ada masalah, yang ada ialah mengeluh dan bersungut-sungut. Nah, kalau saudara pelajari mungkin saudara temukan banyak. Tapi saya menemukan ada 5 materi pembelajaran yang Tuhan mau pakai dalam peristiwa ini, kisah ini, untuk murid-murid belajar. Supaya mereka tidak hanya percaya tetapi mempercayakan kehidupan mereka seutuhnya kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu masalah kehilangan. Masalah kehilangan, sekali lagi. Tuhan memang sengaja ada kehilangan di situ. Sebab kalau Lazarus sakit lalu Yesus dapat kabar dan dia segera datang menyembuhkan Lazarus, maka tidak ada kehilangan di situ. Tidak ada. Tapi dengan sengajanya Yesus supaya tidak ada dan Lazarus mati, maka ada kehilangan di situ. Nah, setelah kehilangan itulah dia datang. Dalam hidup ini memang ada kalanya Tuhan sengaja sampai potong kehilangan. Waktu lalu saya telah berbicara tentang bagaimana salah satu cara Tuhan menegur kita ialah dengan kehilangan. Tapi kali ini saya tidak bicara soal teguran. Kehilangan yang Tuhan pakai sebagai teguran, tapi saya mau melihat kehilangan yang Tuhan pakai sebagai materi pembelajaran untuk kita naik pada tingkat iman lebih tinggi, yaitu kehilangan. Ya. Setelah Lazarus mati dan ada kehilangan, baru Yesus datang. Sekali lagi dalam hidup ini ada kalanya memang Tuhan tunggu kita ada pada satu titik di mana kita ada kehilangan, baru dia mulai bereaksi dalam hidup hidup. Paling tidak ada 3 alasan kenapa Tuhan izinkan ada kehilangan dalam kehidupan Maria dan Marta, bahkan kita semua, yang mana nanti dia pakai itu sebagai materi pembelajaran. Yang pertama, saudara, Tuhan mau ajar murid-murid dan Maria dan Marta dan kotong semua bahwa dalam hidup ini, semua yang kita miliki ini bisa hilang. Semua yang kita miliki ini bisa hilang dan boleh hilang kalau Tuhan izinkan. Tetapi yang Tuhan mau ialah kita tidak boleh hilang Tuhan dalam hidup ini. Lazarus boleh hilang, tapi Maria dan Marta tidak boleh kehilangan Yesus. Karena kalau kehilangan Yesus, hilang segalanya, karena Yesus lebih mahal dari Lazarus. Ada orang-orang yang kita kasihi, ada jabatan yang sangat kita sayang, harta yang sangat kita sayang, segalanya. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan itu hilang. Tapi Tuhan tidak mau kita kehilangan Tuhan. Tuhan tidak mau kita kehilangan iman. Tuhan tidak mau kita kehilangan pengharapan. Tuhan tidak mau kita kehilangan kesetiaan dengan Tuhan. Apapun boleh hilang, bisa hilang. Tapi kehilangan itu semua memang hanya sementara, tapi Tuhan tidak boleh hilang dari hidup kita. Tapi justru ada orang yang ketika kehilangan, sekalian kehilangan Tuhan juga. Tapi bagi orang-orang percaya ini tidak boleh terjadi. Tidak ada yang lebih mahal dari Tuhan. Ya, apalagi sampai kehilangan keselamatan, tidak boleh. Itu hal yang pertama soal kehilangan. Yang kedua, Lazarus adalah sandaran daripada Maria dan Marta. Karena orang tua mereka sudah tidak ada. Lalu dia satu-satunya
laki-laki dalam keluarga mereka. Paling tidak Maria dan Marta sebagai perempuan, mereka punya sandaran adalah pada saudara laki-laki mereka, Lazarus. Tapi ternyata sandaran ini roboh. Maka kepada siapa lagi mereka sandarkan? Makanya lihat mereka punya duka citanya luar biasa. Tapi Tuhan mau supaya Maria dan Marta sadar betul bahwa hidup ini harus bersandar pada Tuhan dan bukan pada manusia. Sekalipun dia orang yang paling penting dalam hidup ini, tapi bersandar di luar Tuhan itu satu waktu rapuh. Ketika orang bersandar pada kekayaan, bersandar pada nama besar, bersandar pada harta, bersandar pada gelar, bersandar pada apapun juga, itu semua sandaran-sandaran yang rapuh. Hidup ini harus bersandar pada Tuhan dan bukan pada yang lain. Makanya ada lagu bilang, di badai tofan dunia Tuhanlah perlindunganku. Dia gunung batuku dan seterusnya. Hanya dia yang bisa diandalkan menjadi sandaran. Kita boleh bersandar pada suami, tapi ada waktunya suami tidak lagi menjadi sandaran karena dia maut memisahkan. Atau sandar pada istri, sandar pada orang tua, atau sandar pada apapun juga. Tetapi satu waktu semua itu akan hilang. Maka jalani hidup ini bukan bersandar pada yang lain, tapi bersandar pada Tuhan. Makanya dalam Yeremia 17 itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar pada Tuhan. Ini masalah kehilangan. Pelajaran yang Tuhan mau ajar Maria, Marta dan murid-murid dan kita semua soal kehilangan. Yang pertama, kita boleh hilang apapun juga, tapi tidak boleh kehilangan Tuhan. Dan apapun yang menjadi sandaran kita satu waktu akan roboh, tetapi bersandar pada Tuhan itu kita tetap berdiri teguh di tengah badai gelombang dunia ini. Yang ketiga yang Tuhan mau berbicara soal kehilangan, ini menarik juga saudara. Tuhan bilang Lazarus tidak mati tapi tidur. Anak Yairus yang mati itu Tuhan bilang dia tidak mati tapi dia tidur. Saudara, memang dalam hidup ini ada kala Tuhan izinkan sesuatu sementara hilang, sementara dari kita. Karena memang Tuhan melihat bahwa perlu sebuah pemberesan. Nanti setelah itu Tuhan kasih kembali. Amin. Saya kasih contoh saudara. Saudara, memang Tuhan izinkan Ayub kehilangan 10 anaknya dalam satu hari. Tuhan izinkan dia kehilangan harta semuanya dalam satu hari. Tuhan izinkan dia kehilangan kesehatannya dalam satu hari. Karena Tuhan punya satu rencana dalam diri Ayub. Ketika rencana itu digenapi ada dalam, kita lihat pasal 42 ayat 5 dan 6 dan ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Jadi kehilangan pada Ayub itu bukan hilang untuk selamanya, bukan. Kita lihat Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ya, kita lihat sini. Hanya dari kata orang saja aku dengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat yang ke-10. Kita lihat. Ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang hilang dahulu. Maria dan Marta juga kehilangan Lazarus, tapi akhirnya dapat kembali. Dalam kisah Ayub ini Tuhan memang punya rencana dalam diri Ayub. Memang betul Ayub saleh, Ayub jujur, semuanya betul. Tuhan mengakui itu. Tetapi saudara, kehidupan Ayub itu hanya dia bertumpu pada hanya dari kata orang saya dengar engkau.
Nah, dari kata orang saja Ayub sudah begitu salah sebagainya. Apalagi kalau Ayub berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maka Tuhan izinkan kehilangan itu terjadi. Dengan tujuan supaya Ayub tidak hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi perjumpaan secara pribadi. Dan ketika Ayub telah berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Yang hilang tadi Tuhan kasih kembali. 10 anak yang lebih baik dari 10 anak yang telah pertama itu. Yang hidup hanya pesta pora. Harta Tuhan ganti 2 kali lipat. Kesehatan Tuhan ganti dengan umur yang panjang. Artinya begini saudara. Tadi saya bilang memang dalam hidup ini ada kala Tuhan izinkan kotong kehilangan. Karena Tuhan melihat ada yang tidak beres dari ini apa yang akan hilang. Sepertinya botong lebih mencintai dia daripada Tuhan. Seperti akhirnya membuat Tuhan cemburu. Lalu Tuhan sengaja kasih hilang dari botol pun pandangan. Tapi bukan hilang. Kasih hilang dari botol pun pandangan sehingga seolah-olah sudah hilang. Padahal sebenarnya tidak hilang. Setelah rencana Tuhan beres, kita dengan Tuhan beres, Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Makanya ada orang bersaksi, dulu Tuhan izinkan saya kehilangan jabatan saya. Karena memang saya sombong sekali itu jabatan. Terakhir setelah saya sadar, saya minta ampun saya dengan Tuhan. Ya hidup saya dipulihkan, Tuhan kembalikan itu jabatan. Amin. Tuhan kembalikan itu harta. Tuhan kembalikan itu kerja. Tuhan kembalikan beta punya bisnis. Tuhan kembalikan beta rumah tangga. Tuhan kembalikan beta punya anak-anak. Jadi dia bukan hilang selamanya. Dia hanya sementara. Makanya Tuhan bilang dia tidak mati, dia tidur. Dari pembelajaran ini kita menjadi orang-orang yang tidak hanya mempercayakan Tuhan, tidak hanya percaya Tuhan, tapi kita naik pada satu tingkat mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, banyak orang bersaksi hidup mereka dipulihkan dan mereka mendapatkan kembali apa yang hilang. Ada juga orang bersaksi biar semua hilang tapi beta tidak mau kehilangan Tuhan. Biar beta kehilangan dia tidak jadi soal. Daripada beta dapat dia tapi beta kehilangan Tuhan. Anak-anak muda. Banyak anak muda rela kehilangan Tuhan asal tidak kehilangan dia. Ya, biarkan dia hilang tapi Tuhan tidak boleh hilang. Apapun yang menjadi sandaranmu ingat, tetap satu waktu engkau akan kehilangan dia. Ya, banyak anak-anak bersandar pada orang tua punya kekayaan, akhirnya tidak mau sekolah, tidak mau diatur hidup seenak karena pikir orang tua kaya, ya dan sebagainya. Ketika orang tua mati dan kekayaan habis, sandarannya tidak ada lagi, maka hidupnya menjadi rusak. Tuhan izinkan ada kehilangan di sana karena Tuhan bilang supaya bosong belajar percaya dari sebuah kehilangan. Yang kedua, materi pembelajaran apa yang Tuhan mau murid-murid belajar, Maria Marta belajar, kita belajar dari peristiwa sakit, mati, dan bangkitnya Lazarus. Yang kedua, saya melihat di sana soal kekurangan. Ya, tadi bukan soal kehilangan lagi, tapi soal kekurangan. Saudara, itu isi keluarga itu 3 orang. Tapi sekarang tinggal 2, kurang 1. Berkurang bukan bertambah, berkurang. Dan memang Tuhan izinkan ada berkurang di sana. Sebab kalau Tuhan datang menyembuhkan Lazarus saat sakit, tidak ada masalah kurang di sana. Tapi ketika ada yang mati, ada kurang di sana atau kekurangan di sana. Tapi ketika Yesus datang, justru kekurangan itu teratasi. Saudara, memang dalam hidup ini ada kala memang Tuhan sengaja ada kekurangan dalam botol punya hidup. Dalam botol pun pribadi, tapi juga dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Ada kala memang Tuhan izinkan itu, sengaja Tuhan izinkan ada kekurangan.
Makanya dia tidak menciptakan manusia itu sebagai Superman yang lengkap, hebat semuanya, yang tidak butuh lagi orang lain. Tapi memang dia sengaja menciptakan manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Supaya dalam kekurangannya dia tidak sombong, dia butuh orang lain, dia butuh Tuhan. Dan dalam kelebihannya dia tidak sombong karena memang itu sengaja ditaruh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita butuh orang, tetapi juga orang butuh kita. Karena memang Tuhan sengaja taruh kekurangan di situ. Tapi okelah, dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita ini juga banyak kali memang Tuhan izinkan kekurangan terjadi. Saya kasih contoh. Ketika pesta di Kana ada kekurangan anggur di sana. Bahkan bukan hanya kekurangan, habis. Tapi ketika masalah ini dibawa kepada Yesus, kekurangan dan kehabisan tadi justru teratasi dengan lebih baik. Atau ketika Tuhan Yesus bilang dengan murid-murid, kasih makan ini 5.000 orang. Mereka bilang, kita mau belanja di mana? Di sini hanya 5 roti 2 ikan, tapi apa arti? Ini kekurangan. Tapi ketika mereka membawa kekurangan ini pada Tuhan, maka kekurangan itu teratasi bukan hanya dengan kecukupan, tapi lebih dari kecukupan, yaitu kelimpahan. Ketika 4.000 orang butuh makan, hanya ada 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil. Tapi ketika 7 ketul roti, beberapa ikan kecil dibawa kepada Tuhan, kekurangan itu teratasi bahkan kelimpah. Dan ada banyak contoh dalam Alkitab, ya. Ya, soal janda di Sarfat dan janda dengan Elia dan sebagainya, ada banyak contoh, tapi tidak usah saya angkat. Namun saya mau bilang bahwa di dalam kekurangan-kekurangan itu ketika diserahkan pada Tuhan, maka kekurangan itu teratasi. Saudara, saya pernah katakan tempat ini, tapi saya mau katakan lagi bahwa banyak kali kita pasrah dengan kekurangan. Di dalam kekurangan itu kita pasrah dan akhirnya kita hidup hanya mengeluh dan bersungut-sungut. Bahkan bila perlu kita menghindari rencana Tuhan. Ketika Tuhan minta kita untuk menerima sebuah pelayanan, ya tidak. Banyak kali kita seperti Musa, seperti Yeremia. Saya tidak pandai bicara. Saya berat lidah. Yeremia bilang, saya masih muda. Saya tidak. Inilah kekurangan-kekurangan yang banyak kali kotong bawa ini dari Tuhan sebagai alasan supaya kita tidak bisa menerima tanggung jawab Tuhan dari Tuhan. Masalahnya apa? Tuhan tidak tahu itu kekurangan. Sehingga perlu penjelasan pada Tuhan supaya Tuhan memahami bahwa saya ini memang Tuhan, manusia tidak sempurna, jadi tidak usah rencana-rencana dalam berpendiri. Saudara, sekali lagi, kekurangan-kekurangan dalam hidup kita, rumah tangga kita, usaha kita, karir kita, bahkan pribadi kita, itu Tuhan sengaja izinkan itu ada. Supaya kita belajar membawa semua kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita kepada Tuhan. Menaruh semuanya pada Tuhan. Mempercayakan semuanya pada Tuhan. Dan biarkan dia bertindak. Maka engkau akan melihat kelebihan, kelimpahan akan terjadi. Sehingga orang akan berkata, beta sone sangka dia pendeta. Padahal dulu omong saja susah. Tapi lihat dia punya omong sekarang. Ya. Dulu dia berdiri tampil ini malu sana bisa, tapi lihat sekarang dia bisa berdiri di hadapan orang banyak dan sebagainya. Ya. Saya punya teman majelis, dia saudara orangnya pendiam, pemalu. Memang dia sarjana, ibu. Ketika suaminya meninggal, kita minta dia ganti. Dia bilang, beta bisa apa? Bicara saja suara sone keluar. Apalagi berdiri untuk mau pimpin doa, pimpin ibadat. Lalu saya bilang begini, karena sebagai penanggung jawab perahan saya bilang begini. Sudah mama bisa apa? Bisa baca. Oh, nah tulis doa kau baca ya. Kalau memang sone bisa khotbah, nah ame satu renungan harian kau baca, saya tidak usah angka muka. Tondok terus di itu renungan, nanti berbotol tambah. Akhirnya lama-lama dia bilang, oh oke, kalau begitu nah beta mau. Sekarang su pimpin ibadat sendiri.
Saudara, kalau ini kekurangan dipeluk terus, maka dia akan terus jadi kekurangan lu bawa sampai mati. Tapi justru kekurangan ini ketika engkau bawa di Tuhan, seperti Maria dan Marta membawa kekurangan anggota keluarga ini di Tuhan, maka mereka mendapatkan kembali dan tidak ada lagi kekurangan di situ. Ya. Tuhan tidak butuh penjelasan kita, karena Tuhan kenal kita lebih dari kita kenal kita. Yang Tuhan mau ialah bawa kelemahan kekuranganmu di Tuhan supaya Tuhan yang atasi. Makanya kepada jemaat Korintus Paulus bilang, bosong ini dulu ini bosok latar belakang semua ini siapa sone tahu. Banyak yang tidak pandai, tapi Tuhan pilih bosongan untuk kasih malu orang yang pandai. Kamu semua ini tidak berhikmat, tapi Tuhan pilih supaya kasih malu orang berhikmat, sehingga bosong sekarang ini jadi begini. Jadi memang Tuhan pakai kekurangan anggota keluarga dalam Maria dan Marta punya rumah itu supaya mereka belajar membawa kekurangan mereka kepada Tuhan. Yang ketiga yang saya lihat di situ ialah soal bahaya atau bayang-bayang maut. Ketika Lazarus sakit, saudara, mereka takut Lazarus mati. Makanya mereka kasih kabar di Yesus, dia yang engkau kasihi itu sakit. Karena memang mereka tidak mau Lazarus mati. Rupanya mereka melihat dalam penyakit itu ada bayang-bayang maut di sana. Tapi justru apa yang mereka takutkan itu ternyata terjadi. Dan memang Tuhan sengaja izinkan terjadi. Bukan hanya bayang-bayang maut, tapi maut akhirnya terjadi. Tapi saudara lihat, ketika Yesus datang, coba kita lihat ayat yang ke-25-26. Kita lihat ayat 25-26. Akulah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Saudara, memang ada dalam hidup ini ada kala Tuhan izinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman yang gelap. Bayang-bayang maut. Ketika kotong harus ada di UGD, ketika harus ada di ruang ICU, ketika kotong jatuh sakit dan sepertinya semua mati, ini namanya bayang-bayang maut. Atau ketika kotong mengalami satu musibah kecelakaan yang orang bilang sebenarnya sudah mati tapi ternyata masih hidup. Atau musibah-musibah lain yang sebenarnya merenggut nyawa kita, tetapi kita masih tertolong. Apa Tuhan tidak tahu dengan itu peristiwa? Lalu kenapa dia izinkan itu terjadi? Saya tidak bicara soal minum mabok lalu naik motor dan tabrak dan akhirnya hampir mati di sana. Itu selain cerita. Itu bukan rencana Tuhan. Tapi kita tidak cari, ternyata ada, terjadi. Ya. Tuhan izinkan ada bayang-bayang maut di rumah Maria dan Marta, dalam hidup Maria dan Marta, bahkan maut itu terjadi. Maka ketika maut itu terjadi, dia bawa dia punya murid-murid 12 ke sana, tempat maut itu terjadi, supaya mereka belajar percaya. Saudara, memang saudara, coba saya angkat kita untuk kita melihat kembali ke belakang. Satu waktu Tuhan Yesus bilang murid-murid, mari kita bertolak ke seberang. Lalu bertolaklah mereka dengan perahu. Itu ide bukan rencana murid-murid, tapi rencana Tuhan. Ternyata di tengah perjalanan ada bayang-bayang maut di sana. Karena gelombang besar, perahu hampir tenggelam, air sudah masuk dan sebagainya. Ada bayang-bayang maut di sana. Murid-murid sudah teriak-teriak.
Dengan segala upaya atas itu bayang-bayang maut, ternyata tidak bisa. Terakhir mereka kasih bangun Yesus, Yesus bangun, Yesus selesaikan. Baru Yesus bilang apa, di mana keimanmu? Lalu mereka bilang begini, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi memang Tuhan sengaja bawa dompet tengah laut sana, tengah danau sana. Tuhan sengaja ada gelombang, Tuhan sengaja ada angin, Tuhan sengaja perawan bertenggelam, Tuhan tidur lagi, sengaja tidur lagi. Karena memang Tuhan mau kasih belajar dong di situ, dari itu peristiwa. Nah, dalam hal Maria dan Marta Lazarus itu memang Tuhan sengaja supaya dong belajar lagi. Bahwa dalam bayang-bayang maut itu Tuhan ada. Satu waktu lagi juga setelah kasih makan 5.000 orang, Tuhan Yesus bilang, ayo bertolak duluan, saya naik ke bukit berdoa. Dalam ketaatan mereka terhadap guru mereka, Tuhan mereka berlayar. Tapi ternyata di tengah perjalanan angin sakal. Maju tidak, mundur tidak. Kurang lebih 5-6 jam. Dengan dayung, habis tenaga dan sebagainya. Mungkin juga mereka telah putus pengharapan. Sudah pasrah dan bayang-bayang maut ada di sana. Tapi jam 3 Tuhan Yesus datang menyelesaikan. Berjalan di atas angin dan gelombang itu. Nanti baru Yesusnya atas perahu, mereka semua sujud menyembah, sungguh engkau anak Allah. Karena memang Tuhan sengaja kasih belajar orang untuk percaya. Ya. Nah, apa yang Tuhan mau kita belajar dari bayang-bayang maut ini? Apa yang Tuhan mau Maria, Marta, murid-murid kita belajar dari sebuah bayang-bayang maut? Yang pertama, Tuhan mau kasih tahu ke tong bahwa kalau Tuhan tidak berkenan, sehelai rambut tidak jatuh. Kalau Tuhan tidak berkenan, sehelai rambut tidak jatuh. Saudara pernah dengar kesaksian Pak Talmon yang dengan kapal Cantika itu? Orangnya tidak tahu berenang. Tetapi karena Tuhan tidak berkenan, sehelai rambut tidak jatuh. Ya. Artinya kalau Tuhan izinkan kita mengalami satu peristiwa yang bagi kotong ini sudah bayang-bayang maut, kotong harus tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan tidak berkenan, sehelai rambut tidak jatuh. Amin. Tidak hanya percaya Tuhan, tapi mempercayakan Tuhan ini beta punya keadaan. Tuhan lihat bayang-bayang maut, tapi saya percayakan saya punya hidup di Tuhan, bahwa kalau Tuhan tidak berkenan, sehelai rambut tidak jatuh. Tuhan mau kita mempercayakan semuanya pada Tuhan. Karena kekhawatiran, ketakutan kita tidak bisa menyelesaikan keadaan. Yang kedua, Tuhan mau bilang bahwa maut pun semuanya Tuhan sudah kalahkan. Makanya tadi dia bilang dengan Maria Marta, besu bilang yang bosong, tuh kalau bosong percaya, bosong akan lihat. Bahwa siapa yang percaya beta, dia tidak akan mati selamanya. Dia akan hidup. Dan orang yang hidup tidak akan mati selamanya. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus, kematian sekalipun. Jadi maut dan kematian yang dulunya sesuatu yang menakutkan, mengerikan, tapi bagi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, mengerikan, tetapi justru Alkitab bilang mati adalah untung. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Dan seterusnya. Tuhan merubah sesuatu yang rugi menjadi untung, sesuatu yang menakutkan menjadi sebuah kerinduan, sesuatu yang menyusahkan menjadi berbahagia. Ya. Jadi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak melihat maut itu sebagai sesuatu kekalahan atau sesuatu mengerikan, menakutkan. Tapi justru ya Tuhan telah mengalahkan maut itu sendiri. Makanya coba kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Dengan hormat saya minta adik tayang ke sini. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Memang orang kalau hidup di luar Tuhan tanpa pengharapan, mati saja dia teriak-teriak takut. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan itu dia tenang.
Karena Tuhan telah merubah ketakutan itu menjadi sukacita. Nah, kalau dalam maut saja dia ada, apalagi hanya soal bayang-bayang maut. Makanya ketika Yesus datang di rumah Maria dan Marta, maka dia kalahkan itu maut. Sehingga dia teriak, "Lazarus, keluar!" Kubur tidak bisa menahan Lazarus. Tali-tali maut tidak bisa mengikat terus Lazarus. Karena Yesus telah kalahkan itu semua. Kalau kita lihat Roma 7 ayat 24, mudah-mudahan saya tidak salah, Roma 7 ayat 24, "Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini?" 25, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tidak pernah takut soal masalah bayang-bayang maut atau maut. Yang ketiga, yang keempat, saya melihat materi pembelajaran yang keempat dari Tuhan kepada murid-murid dari peristiwa ini, ialah soal kegagalan. Kegagalan. Apakah ada hal kegagalan di situ? Ada. Bukan hanya kehilangan, bukan hanya kekurangan, bukan hanya bayang-bayang maut. Kegagalan juga ada di sana. Yang saya maksudkan adalah seperti ini. Saya rasa ketika Lazarus sakit itu, mereka telah berusaha dengan segala macam cara. Kasih Lazarus makan yang enak, kasih Lazarus minum obat yang bagus, rawat dia, usaha, bahkan sampai kasih kabar di Yesus juga. Itu sebuah usaha supaya Yesus segera datang. Tapi ternyata segala usaha itu gagal. Lazarus bukannya sembuh, tapi justru Lazarus mati. Ada kegagalan di sana. Dan ini salah satu materi yang Tuhan pakai supaya murid-murid dan Maria, Marta dan kita belajar bahwa dalam hidup ini ada saat di mana Tuhan pakai kegagalan. Saya tidak bicara soal kegagalan yang Tuhan pakai sebagai alat teguran seperti waktu lalu, tapi kegagalan yang Tuhan pakai untuk kita percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mungkin saya ingin angkat sedikit beberapa 1-2 contoh dalam Alkitab tentang kegagalan. Saudara ingat ketika perjumpaan Tuhan Yesus pertama kali dengan murid-murid di tepi danau Galilea, waktu itu Petrus lagi kasih bersih jala. Lalu Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus naik dia punya perahu mengajar. Lalu Tuhan Yesus bilang, bertolak ke tempat yang agak dalam, tebarkan jala. Petrus jawab bilang apa? Petrus bilang, kita lihat Lukas 5 ayat 5, dengan hormat saya minta Bapak tanya ke kita perkataan Petrus, saudara lihat situ, Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus banting tulang semalam-malaman, segala keahlian diterapkan, kekuatan dikeluarkan, seterusnya, tapi ternyata jala bukan dapat ikan, jala dapat sampah. Makanya itu pagi dia kasih bersih di tepi danau itu, dia kasih bersih karena tadi malam sampah banyak-banyak terjaring di jala. Justru dalam kegagalan itulah Yesus pakai, kasih Petrus belajar mengenal Yesus, siapa Yesus. Maka Yesus bilang, tolak ke tempat dalam. Tuhan tadi malam potong gagal, tapi Tuhan suruh, maka beta bertolak. Dan ketika dia bertolak, apa yang terjadi? Dia tebarkan sesuai perintah Tuhan, maka dia dapat ikan begitu banyak. 3,5 tahun kemudian juga di tempat yang sama terulang lagi kegagalan. Semalam-malaman mereka jala ikan tidak dapat. Hampir siang Yesus datang, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Nah, mari kita lihat itu, mudah-mudahan saya tidak salah. Yohanes 21 ayat 4.
Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah dia. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6. Kata Yesus pada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Tadi Tuhan Yesus bilang, tolak ke tempat yang agak dalam. Tebarkan jala. Ya. Kali ini Tuhan bilang, lempar di sebelah kanan perahu, dan seterusnya. Maka mereka menangkap ikan yang begitu banyak. Setelah itu, jadi tadi peristiwa yang pertama, Tuhan izinkan mereka belajar sebuah kegagalan. Nanti dalam kisah itu, nanti Petrus bilang begini, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa." Dari peristiwa itu Petrus sadar diri, tahu diri bahwa dia orang berdosa. Dari pelajaran dari kegagalan itu. Nanti dari sini, kisah ini, ketika ikan penuh jala, Yohanes bilang begini, "Itu Yesus." Lalu Petrus pakai dia pakaian, dia terjun ke dalam danau, lalu dia pergi mendapatkan Yesus. Dari kisah itu Petrus memilih Yesus dan bukan berkat. Dia memilih sumber berkat dan bukan berkat. Karena dia tinggalkan itu ikan 153 ekor. Bagi dia itu tidak lebih penting daripada Yesus. Ya. Jadi saudara, memang ada banyak kisah Alkitab tentang kegagalan, dan akhirnya Tuhan menyelesaikan ketika Tuhan hadir dalam kegagalan itu. Ya. Jadi Tuhan mau supaya Maria, Marta dan murid-murid belajar ya dari sebuah kegagalan. Ketika kegagalan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan mau murid-murid belajar tentang arti dari sebuah kegagalan itu begini. Menjalani sebuah kehidupan tanpa Tuhan itu sia-sia. Yesus tidak ada di atas perahu itu. Gagal. Tapi ketika Yesus ada di atas perahu, Yesus memberi perintah dan mereka taat, kelimpahan terjadi. Ditangkap ikan tanpa Tuhan itu percuma. Tuhan tidak hadir di atas perahu, Tuhan tidak hadir dalam itu usaha, Tuhan tidak hadir dalam itu pekerjaan, sia-sia. Tapi ketika Tuhan ada di atas perahu, Tuhan memberi perintah dan taat, maka kelimpahan terjadi. Semalam-malaman mereka pergi menangkap tidak dapat. Yesus datang menghampiri mereka di tepi danau Galilea. Yesus bilang, "Ada kalau pauk padamu?" Tidak ada. Tebar di sebelah kanan. Mereka mulai mendengar suara Tuhan, taat suara Tuhan. Mereka jujur tentang kekurangan mereka. Maka mujizat terjadi. Sekali lagi, berusaha tanpa Tuhan itu sia-sia. Jalani hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Tapi ketika kita hadirkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita, makanya ada ayat Alkitab bilang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ketika kita taat pada perintah-perintah Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Tuhan merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Ini contoh-contoh. Maria dan Marta telah gagal mencegah Lazarus untuk tetap hidup, sembuh dan hidup. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus merubah kegagalan itu menjadi apa? Mereka mendapatkan kembali apa yang telah gagal. Justru Tuhan rubah. Yang terakhir, mungkin saudara bisa baca dan menemukan lebih banyak, tapi saya dapat 5 saja materi pembelajaran Tuhan dalam kisah ini. Ayat yang ke-6 dari bacaan kita tadi, Yohanes 11 ayat yang ke-6, mari kita lihat, saya sengaja, mari kita lihat. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara sengaja. Dengan hormat saya minta Adita yang kasih kita Matius 15, ada Tuhan sengaja di situ juga. Matius 15 ayat 22-23. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu
dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara lihat ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Yesus sama sekali tidak jawab. Saudara, ini menarik. Menariknya saudara lihat. Yesus sengaja tidak datang bukan berarti Yesus tidak peduli Maria dan Marta. Karena akhirnya Yesus datang juga dan peduli sekali. Yesus diam dalam teriakan perempuan ini bukan berarti Yesus tidak tolong dia dan anaknya. Karena kenyataannya nanti anaknya sembuh. Tetapi dalam dua peristiwa ini Yesus sengaja, Yesus diam. Memang dalam hidup ini ada kala Tuhan sengaja dan Tuhan diam. Tuhan tidak mau buru-buru. Memang Tuhan sengaja. Tapi dalam sengajanya Tuhan, diamnya Tuhan itu bukan berarti Tuhan tidak peduli kita. Amin. Bukan berarti Tuhan lepas kontrol pada kita. Tidak. Bukan berarti bahwa Tuhan kasih kita pengharapan kosong. Tidak. Karena Alkitab bilang, ada ayat yang bilang adalah baik duduk diam di kaki Tuhan. Ada lagi ayat bilang bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Tidak akan dikecewakan. Atau saya kasih contoh beginilah, anak-anak. Atau kita orang tua juga pernah jadi anak-anak. Adakala permohonan kita, kebutuhan kita sampaikan pada orang tua, adakala orang tua jawab, tapi adakala orang tua diam. Jadi tidak semua yang kita minta itu orang tua harus bicara. Dan harus angkat kasih tepat pada waktu itu juga, tidak kan? Dalam relasi kita dengan Tuhan juga seperti itu. Tuhan tidak harus jawab kita pada saat di mana kita minta. Atau memberi kepada kita saat di mana kita minta, tidak. Karena dia tahu yang terbaik dan saat yang terbaik. Lalu kenapa dia diam? Ya. Kenapa dia diam dan kenapa dia sengaja? Saya menemukan ada dua alasan Tuhan diam, Tuhan sengaja. Mungkin saudara temukan lebih banyak, silakan. Tapi diamnya Tuhan, sengajanya Tuhan ini, tujuan yang pertama begini. Adakala kotong orang tua ini diam, cuek dengan permintaan anak-anak, kan memang adakala potong diam karena kotong berharap supaya ini anak walaupun dia belum dapat tetapi dia tetap rajin, dia tetap percaya orang tua lah begitu. Hanya ada anak-anak yang ketika dia minta dan orang tua tidak kasih, dia unjuk rasa. Lalu mulai omong sebari luar, bepun bapa mama sone sayang beta lagi. Orang lain pun anak satu kali minta don dapat, bepun bapa mama ini sekarang beta minta. Dulu beta minta langsung kasih, sekarang beta minta. Don suruh berubah, don kasih sayang, don lebih pilih yang lain daripada beta. Dia mulai unjuk rasa. Nah saudara, diamnya Tuhan ini sebenarnya Tuhan mau ajar kotong. Jangan sampai kita kasih sayang kita, cinta kasih kita kepada Tuhan itu dilandaskan pada sesuatu yang kita dapat dan apa yang kita belum dapat. Artinya Tuhan mau supaya ketika kotong dapat atau belum dapat juga kita tetap percaya bahwa Tuhan baik. Amin. Kita mau dapat atau belum dapat juga kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap sayang beta, Tuhan tetap peduli beta, Tuhan tetap tidak kasih tinggal beta. Jadi kita tidak bisa mengukur baiknya Tuhan itu dengan apa yang sudah kita dapat dan belum dapat, tidak bisa seperti itu. Saya kasih contoh lah, saya selalu angkat contoh tapi saya angkat lagi contoh ini. 3 hari yang lalu Israel mengalami mujizat luar biasa. Mereka lihat laut terbelah dan mereka jalan di dalam tanah yang kering dan akhirnya tentara Firaun semua mati di dalam laut. Tapi 3 hari kemudian tidak ada air. Jalan-jalan tidak ada air. Bahkan dapat air juga pahit. Tidak bisa minum. Lalu mereka mulai pertanyakan, adakah Tuhan di antara kita? Dia pertanyakan kebaikan Tuhan hanya karena tidak ada air.
Kemarin lu alami mujizat luar biasa. Kenapa lu harus tanya Tuhan ada atau tidak? Tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam itu bukti bahwa Tuhan ada. Jangan ukur Tuhan dengan air itu. Air memang tidak ada, tapi Tuhan ada. Nyatanya tiang awan masih ada sehingga kau tidak kepanasan. Tiang api masih ada sehingga kau tidak gelap dan kedinginan. Bukan karena ada air, tidak ada air. Jadi kalau betul berdoa dan Tuhan saya akan diam, itu bukan berarti Tuhan tidak ada lagi dalam hidup kita. Karena nyatanya kita masih bernapas saja, itu Tuhan baik. Amin. Kita masih bangun pagi saja, terima kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang baru saja. Itu Tuhan sudah baik. Jadi kalau Tuhan diam, itu bukan berarti bahwa Tuhan telah berubah setia. Atau Tuhan sudah kasih tengah ketong, tidak. Tuhan akan menjawab itu. Tapi ada waktunya Tuhan. Nyatanya dia sengaja tinggal 2 hari lagi, lalu dia sampai ternyata sudah 4 hari. Tapi dia tidak pernah terlambat. Dan dia tidak pernah buru-buru. Kotong saja yang bilang terlambat, Tuhan tidak pernah. Bagi Tuhan tidak ada terlambat. Kalaupun terlambat juga dia bisa putar jam kembali, hari kembali. Apa yang sukar bagi Tuhan? Bagi Maria, makanya Maria dan Marta lari pindah bilang Tuhan ada di sini pas saudara sudah mati. Sekarang Tuhan datang dia sudah mati, sudah berbau mau bikin apa lagi? Karena bagi Maria dan Marta sudah terlambat. Sengaja lagi. Tapi Tuhan tidak terlambat. Karena waktu Tuhan adalah 4 hari kemudian. Waktu Maria dan Marta ialah 2 hari yang lalu. Tapi waktu Tuhan ialah 4 hari kemudian. Amin. Waktu kotong mau cepat, tapi waktu Tuhan tidak seperti itu. Jadi mari Tuhan mau kotong belajar untuk mempercayakan Tuhan. Tidak hanya percaya Tuhan, tapi mempercayakan bahwa walaupun saya tidak melihat, walaupun saya belum menerima, tapi saya tetap percaya Tuhan tidak pernah kasih tinggal saya. Tuhan mau kita percaya, bukan karena melihat. Dan yang kedua, diam dan sengajanya Tuhan itu akar masalahnya ada di kotong. Ya, akar masalahnya ada di kotong. Tadi Tuhan memang sengaja diam karena Tuhan punya sebuah rencana. Tetapi ada kalanya Tuhan diam, Tuhan sengaja itu karena akar masalahnya di kotong dan Tuhan mau kotong kasih beres. Baik, mari kotong lihat referensi ayatnya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ia diam, ialah karena dosa. Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25. Kita lihat. Semoga saya tidak salah. Ayat 5. Itu ayat 5. Yeremia 5 ayat 25. Ya betul. Yeremia, kesalahanmu menghalangi semuanya itu, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Amin. Bukan masalahnya bukan ada di Tuhan, tapi masalahnya ada di kotong. Yang membuat Tuhan diam, yang membuat Tuhan sengaja, karena Tuhan mau kasih beres. Maka saudara, saya sangat diberkati sekali dengan satu renungan yang saya pernah ikuti di YouTube. Hamba Tuhan ini dia bilang begini. Apakah saya pernah omong di sini? Tapi dia bilang begini. Jangan bawa dahulu lupa masalah di Tuhan. Karena Tuhan tidak ada masalah dan kau punya masalah. Dan kau punya masalah, tidak ada masalah bagi Tuhan. Tapi bawa dahulu lupung hati di Tuhan. Karena lupung hati yang bermasalah dengan Tuhan. Bawa supaya Tuhan kasih beres lupung hati yang bermasalah dengan Tuhan itu.
Sebab kalau Tuhan kasih beres kau punya masalah, tanpa kasih beres kau punya hati yang bermasalah dengan Tuhan, kau masalah besar. Kau binasa. Tapi ketika Tuhan kasih beres kau punya hati yang bermasalah dengan Tuhan, pasti masalahmu juga Tuhan kasih beres. Amin. Masalahnya dalam hidup ini banyak orang lebih suka bawa duluan masalah di Tuhan. Tidak bawa hati. Padahal akar masalahnya ada di hati situ. Hati yang pahit, dendam, benci itu jadi masalah. Harusnya bawa hati di Tuhan, kasih beres baru itu masalah selesai. Ini bawa masalah di Tuhan. Menangis di kaki Tuhan sebagainya. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam. Tetapi Tuhan melihat bahwa botong yang ikat Tuhan punya tangan. Kotong yang menghambat tangan Tuhan. Kotong yang menghambat waktu Tuhan. Seperti saya sering angkat contoh. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu sebenarnya mereka sudah masuk 40 hari itu 12 pengintai itu sudah masuk. 40 hari kemudian mereka kembali. Artinya 40 hari sudah sampai. Tetapi dia bisa tertunda 40 tahun, itu bukan Tuhan yang bermasalah. Tapi Tuhan lihat ada masalah di tengah-tengah orang Israel yang perlu diselesaikan, tapi ternyata tidak diselesaikan. Maka dia tertunda 40 tahun. Tapi saudara lihat peristiwa air di Kana, air anggur di Kana. Yesus bilang dengan Maria, belum tiba waktuku. Tapi Maria bilang dengan pelayan-pelayan, apa yang dia katakan, lakukan. Dan ketika pelayan-pelayan itu taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, waktunya tiba juga. Padahal tadi Tuhan sudah bilang, belum sampai waktuku. Tetapi waktu Tuhan juga datang segera ketika ada ketaatan dan dengar-dengaran di sana. Amin. Tapi waktu Tuhan bisa tertunda ketika ada pemberontakan, keras kepala, tegar tengkuk di sana. Jadi mari kita belajar dari diamnya Tuhan, sengajanya Tuhan. Ini akar masalahnya di mana? Apa karena memang Tuhan mau kita sejenak berdiam untuk terus mempercayai Dia dan Dia akan menyiapkan sesuatu yang terbesar, lebih baik, lebih besar, lebih dahsyat untuk kita, seperti Dia kasih bangkit Lazarus dari kematian. Kalau hanya menyembuhkan saja itu perkara kecil, tapi kasih bangkit dari kematian setelah 4 hari organ tubuh semua sudah berbau, itu peristiwa lebih besar. Dan memang sengajanya Tuhan supaya Maria Marta dapat yang lebih besar, murid-murid belajar peristiwa lebih besar. Atau diam sengajanya Tuhan itu karena memang kita sendiri yang ikat Dia punya tangan. Kembali pada kita. Tuhan berkati kita dari firman-Nya sore ini. Amin. Kita angkat lagu apa yang